Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat tangku, jumpa lagi dengan saya Faiz di channel Pak Boya Anu Enak. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe, dan dibagikan ke semua aplikasi jika video saya bisa menjadi inspirasi buat Anda semua. Dan ada satu hal lagi, kalau menonton ke channel Pak Boya Anu Enak, jangan skip minimal 15 detik pertama itu harus kita nonton tanpa jeda. Jadi saya ucapkan banyak terima kasih buat yang sudah nonton, karena berkat kalian channel Pak Boya Anu Enak bisa terus berkarya. Dukung kita terus nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat tangku, ketemu lagi bersama saya Faiz di channel Pak Boya Anu Enak. Seperti vlog saya sebelumnya, saya kan pernah membahas tentang kisah inspirasi dari orang tua yang anaknya itu mengidap penyakit kanker. Nah, kisah itu sangat menginspirasi untuk saya dan cukup menginspirasi banyak orang. Dan hari ini saya menculik salah satu dari orang tua anak yang menderita penyakit kanker, dan hari ini kita bakal bertanya-tanya sedikit. Kalau banyak juga tidak apa-apa, Ji. Kita akan tahu bagaimana kisah hidup dia, kenapa dia bisa setegar itu, dan apa yang dia lakukan pas mengetahui kalau anaknya mengidap penyakit kanker. Jadi tanpa basa-basi, saya akan memanggil Bapak Januar. Silakan Pak, masuk Ki. Sini Ki. Oke, kita kedatangan tamu, bintang tamu, tapi saya di rumahnya yang kepinjang, kemana tonji, saya di jadi. Halo, sahabat tangku, ini adalah Bapak Januar, ini yang saya bilang adiknya. Silakan. Hah? Enggak, maksudnya saya adiknya. Ini anaknya, begitu. Silakan perkenalkan nama, umur, pekerjaan, dan anaknya penyakit apa. Silakan. Perkenalkan, nama saya Januar. Pekerjaan saya ngobrol santai dulu. Buruh harian. Oh, buruh harian. Kerja di mana, Ki? Kerja di Vidaview. Vidaview itu adalah salah satu apartemen yang di bawah naungan Ciputra. Iya. Ya. Jadi buruh harian. Iya. Oh ya, sekali lagi dia cuma buruh harian. Ini buruh lepas atau apa? Buruh, maksudnya masih harian kantor. Oh, harian kantor. Oke. Terus Ini pekerjaan lain tidak ada? Tidak ada. Bagaimana awal mulanya anak tak bisa terkena penyakit kanker? Awal mula bukan kanker ginjal. Oh, ginjal. Sorry, sahabatan, ginjal. Awal mulanya ini anak saya waktu umur satu tahun 3 bulan, dia badannya keseluruhan bengkak. Jadi bengkak biasa. Iya. Jadi kami kira itu cuma gemuk. Oh iya. Terus Jadi setelah itu kami bawa kelopak matanya mulai langsung merah dan timbul bercik-bercik merah di sekujur mananya pipi. Jadi kami bawa ke puskesmas, kita tanya dokter yang di puskesmas, katanya alergi makanan. Jadi kami enggak kasih makanan yang dokter yang larang. pantangannya? Iya, pantangan seperti ikan, telur, mie. Iya, jadi kita cuma kasih tempe tahu. Setelah itu tidak ada perubahan. Minggu kedepannya lagi kami bawa ke puskesmas. Kata dokter di sana, dia bilang lagi mungkin alergi susu. Jadi kami ganti susunya. Oh, berarti dia tidak susu ASI? Enggak. Oh, susu kaleng. Iya. Oh. Jadi setelah itu kami ganti susunya. Setelah itu minggu kedepannya masih saja tidak ada perubahan. Jadi kami bawa lagi. Baru kita saya lebih memastikan, saya minta rujukan ke rumah sakit yang kan. Jadi rujukan pertamanya ke rumah sakit mana? Hermina. Oh, Hermina. Iya, setelah itu
dokternya baru pertama lihat langsung dia bilang ini anaknya kemungkinan ginjal. Jadi dokternya juga tidak mau kan, jadi dia lebih memastikan langsung periksa urin sama darah. Pas setelah itu langsung positif atau sebelum? Kami tunggu, bilang tunggu saja hasilnya. Jadi kami tunggu, langsung hasilnya keluar, kami bawa langsung ke ruangan dokter. Langsung dia bilang iya anaknya ginjal. Oh, berarti di Hermina sudah positif kalau dia ginjal. Jadi waktu juga tidak memungkinkan untuk membawa anak kami besok dirujuk lagi ke rumah sakit Unhas karena fasilitas rumah sakit Hermina tidak memadai. Jadi kami rujuk ke rumah sakit Unhas. Oh, berarti lanjut ke rumah sakit Unhas. Besok baru kita lanjut lagi karena waktu sudah tidak ada kan. Jadi besok kita bawa besok lagi kami bawa ke rumah sakit Unhas. Kami bawa ke rumah sakit Unhas. Kami mengantri. Oh, antri lagi di sana. Antri lagi. Mungkin antrinya sampai jam 3. Jam 3 sore. Kami datang jam berapa? Jam 7 pagi. 7 pagi antri masuk baru itu jam 3. Jam 3 baru bisa ditangani, baru dokternya yang ada di sana. Baru itu pun lagi katanya di sana kamar di Unhas full. Jadi dirujuk lagi bilang langsung ke Wahidin, masuk dia mana? Ke sebelahnya lagi. Karena kan bersebelahan ya. Iya. Langsung saja kasih masuk di UGD. Jadi kami bawa ke Wahidin, langsung masuk di UGD. Itu sudah itu langsung langsung ditindak lanjuti oleh dokter di situ di Wahidin. Oh, berarti awal mulanya seperti itu. Nah, yang ingin saya kupas sedikit mengupas itu perasaannya orang tuanya setelah mengetahui anaknya mengalami penyakit yang begitu. Artinya kalau bagi orang awam itu kan, kalau ginjal itu bukan penyakit yang biasa kan, luar biasa lah. Bagaimana Pak Anu down atau bagaimana? Sempat kami heran kenapa masih umur di bawah ini sudah kena ginjal. Jadi apa memang ada turunan atau bagaimana? Kalau turunan tidak ada. Dari ibunya, dari bapaknya? Tidak ada. Atau faktor lingkungan atau bagaimana? Sempat waktu baru lahir katanya dokter yang di rumah sakit Hermina kan lahir di Hermina. Oh iya. Dokter yang di rumah sakit Hermina katanya dia bilang mungkin ini anaknya ada kelainan. Tapi mungkin karena kelainan cuma bibirnya kan sumbing. Oh iya. Jadi mungkin karena itu jadi. Berarti dia waktu lahir sumbing. Iya. Jadi mungkin karena itu kayaknya kelainannya. Kami juga tidak tanya-tanya. Sempat istri sudah pulang, anak masih dikasih tinggal di sana, katanya dia dokter sana mau diobservasi. Pas tengah malam ada teleponnya dokter rumah sakit Hermina, katanya bilang anaknya sudah bisa diambil. Jadi kami ambil nih. Sejak umur berapa anak ini mengidap penyakit ketahuan? Artinya sudah ditahu kalau dia mengalami penyakit ginjal. 1 tahun umurnya dia kena ginjal 1 tahun 3 bulan. 1 tahun 3 bulan. Oh, itu sudah. Iya. Bagaimana perasaan awal mulanya kalau kita tahu? Perasaannya artinya campur aduk. Iya. Karena waktu pas masuk di rumah sakit yang pertama kali itu kami sempat merasa senang lah karena langsung kembali badannya seperti dulunya. Oh iya. Kembali kayak normal, tidak bengkak apa di muka, pipi, tangan, kaki tidak bengkak. Kami sempat senang. Setelah berapa bulan kambuh lagi. Jadi sempat kami tanya dokternya, ini dok, ini anunya anakku memang prosesnya lama kah? Langsung kata dokter yang spesialis ginjal, dia bilang ini kemungkinan lama prosesnya. Oh, proses penyembuhannya? Iya lama. Ada katanya dia bilang ada sampai sudah masih kecil sudah kena ginjal, SMA masih masih. Tapi kira-kira kalau menurut pandangan dokter dan pandangan orang-orang yang ahli lah, ini kira-kira dia bisa sembuh total? Kalau dokternya kalau itu tidak pernah dokter bilang begitu, karena sempat waktu beberapa hari yang lalu kalau tidak salah hari minggu inilah dokternya yang ginjal datang ke rumah ke sini cek kondisinya anakku.
Oh, ya. Berarti si Ade ini mengalami penyakit ginjal bukan kanker, tapi dia satu tim, satu teman-temannya sama orang tua yang mengalami pengidap penyakit kanker kalau tidak salah, di satu tim yang semua. Nah, kenapa saya angkat waktu itu? Karena waktu itu saya menilai itu orang-orang yang ada di sekitar saya, sekeliling saya itu tidak ada yang memiliki anak yang mengidap penyakit yang parah, karena saya lihat wajah-wajah bahagia itu pas datang ceramah, cerita-cerita, canda-canda apa segala macam, kayak tidak ada bentuk masalah. Nah, itu apa yang bisa hal apa yang bisa buat kita seperti itu? Artinya muka-muka ceria semua, tidak ada bentuk itu nampak di muka muka-muka kesedihan. Kalau seperti ceria ya mungkin kita ceria kalau berkumpul dalam suatu perkumpulan seperti ada acara mungkin kita di situ ceria, tapi setelah itu kalau kita di rumah sakit kayak gimana rasa sedih, berarti dia juga di infus di semua. Berarti dia juga punya rasa was-was. Tapi kalau seumpama lagi berkumpul bersama teman-teman, rata-rata itu hal-hal seperti itu bisa dilupakan sedikit. Begitu ceritanya. Oh, nah itu sedikit Sari Batang. Dan masih ada lagi mau kukupas habis. Ini biaya pengobatan tak bagaimana selama kita? Karena saya dengar itu kumpulan orang-orang yang berkumpul waktu itu kan semua bisa saling kenal, atau memang sudah saling kenal setelah masuk channel Peduli Duafa atau bagaimana? Kalau itu iklan ini Peduli Duafa ya. Semua tahu Peduli Duafa. Yang saya masuk bulan 7 saya ketemu sama orang tua pasien yang bernama Fadil. Bapaknya Fadil. Iya, kami saling akrab tapi tidak terlalu akrab lah. Nah, ya sebatas berteman seperti itu saja. Tegur setelah itu tengah malam bulan 9 kami dipertemukan lagi di rumah sakit di rumah sakit Wahidin, tapi beda kamar. Oh iya, beda kamar. Jadi tengah malam saya sempat heran datang ke ruangan saya. Kamu dapat uang? Masih uang dari mana, Pak? Ya, ada ini yang donatur mau kasih. Jadi apa persyaratannya, Pak? Dia bilang nih, foto mau anakmu sama di sampingnya ke anakmu sama KTP kakak. Itu saja. Itu. Jadi sempat saya kasih nih. Kebetulan juga situ uang kita cuma 50.000 jadi. Waktu itu 50.000 rupiah yang dibawa ke rumah sakit. Jadi berkat semalam sempat kita berkat doa dan pergumulan ya Tuhan kasih. Berarti ceritanya ini yang memperkenalkan Peduli Duafa ke Bapak Janmar itu bapaknya Fadil. Karena waktu itu dia juga sempat merasa was-was karena dia datang ke rumah sakit cuma membawa bekal 50.000. Nah, 50.000 itu bukan uang yang banyak untuk kondisi anak seperti ini, karena mana biaya transportasi, mana biaya untuk hidup, mana biaya untuk makan sehari-hari di rumah sakit, dan apa segala macam pasti membutuhkan dana. Nah, berarti awal mulanya bapaknya Fadil sudah mendapatkan donasi dari Peduli Duafa. Oh, dia yang mengajak. Tapi alasannya Bapak Fadil kenapa kita yang ngajak? Ya, kalau soal mungkin itu kami tidak tahu. Ini kan ceritanya cuma kenal jalan saja toh, bukan maksudnya kenal langsung sudah lama, tidak. Kalau itu kita juga heran kenapa langsung tengah malam datang ke ruangan. Tengah malam? Iya, sekitar jam 8:30. Padahal itu tidak pernah sekalipun kita bakal berpikir kalau dapat rezeki dari berkat bapaknya Fadil. Terus ke depan itu apalagi ke depannya tetap lanjut pengobatan pasti. Rencana tanggal 20
masuk kontrol dan tes swab untuk melanjutkan kemo ketiga di rumah sakit Wahidin. Oh, ini kemonya sudah yang ketiga nanti. Itu sudah menghabiskan dana seperti apa kalau boleh tahu? Kalau kami pikir kan sempat waktu pertama masuk, karena kami BPKB sempat juga kami kasih masuk di pembiayaan pertama masuk anak kami. Kedua, itu ambil berapaan? Ambil 10, 7 juta setengah. Sudah itu tahun berikutnya lagi kami juga kasih masuk lagi. Lanjut lagi karena faktor biaya jadi kami kasih masuk lagi. Oh, berarti untuk beberapa kali sebelumnya itu kemoterapi menggunakan modal BPKB motor yang dimasuk ke pembiayaan. Karena ada obat yang tidak di cover sama BPJS. Oh, dan itu pasti harganya mahal. Harganya itu sekitaran 100. Dan itu harus terus berlanjut dikonsumsi. Itu tiap hari. Konsumsi. Oh. Itu tidak boleh putus. Sempat kami kasih putus seperti kami karena faktor biaya kami juga tidak sampai giginya keropos. Oh, berarti itu bahaya juga karena keropos. Bukan itu yang kan seperti Kalnik itu dia obatnya untuk kekebalan tubuh. Oh, dia obat umum artinya untuk kekebalan tubuh. Oh, kayak ini dia semacam seandainya dia tidak sakit dia kayak imbus force untuk kekebalan tubuh. Seperti kan ada obat itu yang keras seperti Sandimun. Itu yang keras, itu yang bisa mengganggu saraf. Seperti tulang sama gigi itu. Gigi sama sempat keropos. Tapi ini sebenarnya anak ceria ini cuma dia mengalami penyakit, akhirnya badannya mengalami pembengkakan. Tapi dia mudah-mudahan nanti dia bisa sembuh dan bisa kembali seperti anak-anak yang lain, kembali ceria bermain, kembali bisa masuk sekolah, kembali bisa membantu orang tuanya dan bisa membanggakan kedua orang tua, agama dan negara. Dan mungkin kapan sampai di sini Sari Batang kalau bisa dibilang Q&A, kalau bisa dibilang tanya jawab, dan kalau bisa dibilang satu inspirasi, bisa juga dikatakan inspirasi hidup, karena ada banyak di sekitar kita orang-orang yang butuh bantuan, yang butuh uluran tangan. Jangan lihat dia dari agama mana, jangan lihat dia dari suku mana, pokoknya siapapun dia yang layak kita bantu, ayo kita bantu. Dan jangan lupa Sari Batang share, subscribe, dan komen ke channel bukan peduli doa ini, channel Paboya enak. Dan jangan lupa tekan lonceng dan jangan sampai di skip. Mari di